Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kembali lagi dengan Dr. Sapi Joko Susilo. Saya akan melanjutkan tentang sapi perah, sahabat. Kali ini saya akan menyampaikan terkait reproduksi sapi perah terutama. Nah, sahabat semuanya, sapi perah ini reproduksinya akan berbanding lurus dengan produksinya. Karena apa? Kita akan menghitung calving interval, akan menghitung days opennya, kemudian akan menghitung service per conceptionnya, menghitung angka kebuntingannya. Itu berpengaruh sekali terhadap produksi dari sapi perah sendiri, sahabat. Contoh ini sapi, ketika sapi ini dia beranak hari ini, kita sebut dengan namanya DIM ya, sahabat. Ingat, DIM itu days in milk. Jadi hari ini dia melahirkan, maka sampai dia umur 7 hari maka kita sebut sebagai fresh. Statusnya adalah fresh laktasi. Kemudian 7 hari sampai ke 30 hari namanya starter laktasi. 30 hari sampai 120 hari disebut peak laktasi atau puncak. 121 hari sampai 210 hari disebut medium laktasi. Kemudian yang terakhir di atas 210 disebut dengan late laktasi. Nah, untuk reproduksi, kalau sapi-sapi ini bunting kemudian melahirkan, apa yang harus kita pantau? Pertama, syaratnya setelah kelahiran kita pantau bagaimana proses kelahirannya, itu menjadi penting, sahabat. Proses kelahirannya apakah normal, tidak normal. Nah, ini harus kita catat, kita awasi benar, kita posisikan, taruh sapi-sapi bunting tua di kandang yang melahirkan atau maternity barn, kan seperti itu. Nah, pastikan di situ. Kemudian kalau sudah waktunya, ada beberapa tanda-tanda dia mau melahirkan. Ya, satu, vulvanya sudah mulai kendor, makannya sudah mulai ngedrop, kemudian di ambingnya sudah mulai turun, sudah mulai gelisah. Maka kita sediakan tempat yang bersih, kering dan rapi, pakannya terjangkau di situ. Kemudian jangan sampai berisik, jangan sampai terganggu oleh hal-hal yang menyebabkan stres. Kemudian kita usahakan pemantauan setiap harinya. Catat perubahan-perubahan per waktunya. Contoh, ada 3 fase kelahiran. Pertama, fase pecahnya air ketuban. Yang kedua, fase keluarnya pedet. Yang ketiga adalah fase keluarnya plasentanya. Nah, ini harus kita catat. Ciri pertama, satu tadi sudah mulai kendor, jam berapa kita catat. Kemudian ketuban sudah mulai terlihat, berapa jam berapa kita catat. Ketuban sudah pecah, berapa kita catat. Sehingga ketika ketuban sudah pecah, kemudian sampai 1 jam kemudian belum keluar, maka kita apa yang harus kita lakukan, ini menjadi penting. Pencatatan harus menjadi penting sekali untuk memastikan bahwa pedet-pedet yang dilahirkan dalam pertama kondisinya sehat normal, yang kedua bahwa pertolongan kelahiran apabila dibutuhkan tidak terlambat. Nah, seperti itu. Kemudian di situ setelah melahirkan, sapi ini akan kita cek, kita catat apakah pengeluaran plasentanya normal apa tidak. Sehingga ketika dia tidak normal, maka apa yang kita lakukan. Ketika pengeluaran plasentanya normal, apa yang kita lakukan. Itu harus menjadi SOP. Nah, ketika sapi ini terjadi retensi plasentanya nggak keluar, otomatis akan kita catat, akan kita treatment. Bagaimana treatmentnya? Kita lakukan pemberian antibiotik, kita berikan sepul iodin povidon 1,5%, seperti itu. Kemudian nanti 1 bulan kemudian akan kita cek lagi volume atau involusi uterusnya seperti apa. Nah, kalau sudah kembali ke normal, sudah bagus, kelelarannya sudah bagus, kita cek ovariumnya, statusnya seperti apa. Apakah ovariumnya sudah mulai siklus lagi, sudah mulai ada perkembangan folikel primordial, folikel primer, sekunder, tersier, ataupun sudah mulai terbentuk corpus luteum, atau di situ ada beberapa kemungkinan berubah menjadi hipofungsi karena memang negatif energi balance, atau mungkin kelanjutan dari infeksi retensi plasenta tadi menjadi metritis, menjadi endometritis, yang kemungkinan itu status di corpus luteumnya adalah persisten, sehingga sapi tidak tirai. Ketika sapi ini retensi plasenta, penanganannya tidak tuntas, maka akan berakibat menjadi metritis atau endometritis atau iometra, otomatis akan tidak birahi. Nah, kita tinggal menunggu berapa lama dia akan birahi, seperti itu. Kalau itu tidak kita pantau, itu akan menjadi days opennya atau calving intervalnya akan menjadi panjang lagi, sahabat semuanya. Nah, itu penanganannya seperti apa? Ya, kita bisa lakukan sepul, kita bisa lakukan pemberian prostaglandin, kemudian kita pantau lelerannya hasilnya akan seperti apa. Itu kita pantau terus menerus.
selain memantau adanya kondisi BCS atau kondisi tubuh dari sapi sendiri. Penilaian BCS menjadi penting. Kemudian reproduksi yang selanjutnya, kalau sudah 3 bulan ternyata produksinya bagus, kemudian dia minta dikawinkan, ya kita kawinkan segera. Bahkan teori saya menyebutkan bahwa ketika dia 1 bulan pun, 1 siklus pun dia sudah minta kawin, hasilnya lele-lelenya bagus, kita kawinkan saja. Karena dengan pakan yang cukup, dengan nutrisi yang cukup, tidak akan berpengaruh pada produksi susu, tidak akan berpengaruh juga pada reproduksinya seperti itu. Jadi manajemennya seperti itu. Kita ulang lagi, pencatatan kelahiran, penanganan pasca kelahiran, nutrisi penting juga, kemudian recording dari reproduksi sendiri, bagaimana dia, kapan dia birahi harus kita deteksi, hati-hati karena cukup banyak sapi-sapi yang produksi susunya tinggi biasanya berakibat pada anestrus, atau sapi-sapi dengan produksi tinggi dia akan lebih banyak menimbulkan limfomania atau korpus sistik folikuler seperti itu, sahabat. Karena yang kita tahu pertama adalah bahwa sapi yang berproduksi tinggi, oksitosinnya tinggi, maka oksitosin lebih banyak bertolak belakang dengan hormon-hormon reproduksi. Itu salah satu penyebabnya. Maka sahabat semuanya, kita perhatikan benar reproduksinya, targetkan kita 3 bulan lah maksimal itu sudah dia kawin lagi, sehingga calving intervalnya akan menjadi hanya sekitar 12 bulan, 13 bulan. Targetnya seperti itu, sahabat. Karena apa? Contoh kalau sapi ini dia birahinya 5 bulan setelah melahirkan, kemudian dengan 2 kali kawin baru bunting, berarti 5 bulan ditambah 9 bulan atau 10 bulan, otomatis 15 bulan dia baru akan terjadi kelahiran berikutnya, atau calving, jarak antar kelahirannya 15 bulan. Bayangkan ketika produksi susunya dia secara alami akan naik, kemudian turun di medium dan late laktasi, maka ketika late laktasinya menjadi panjang sampai ke pengeringan, ini sapi kita memberikan subsidinya akan terlalu banyak. Tapi kalau dia 3 bulan sudah kita kawinkan lagi, bunting, sehingga ketika kita keringkan atau ketika dia bunting, susunya masih cukup untuk memelihara sapinya, memelihara kebuntingannya, dan masih menguntungkan untuk peternaknya, itu sahabat. Itu kuncinya dari reproduksi. Reproduksi berbanding lurus dengan produksi, itu kuncinya, dan harus benar-benar ada recording yang bagus, sahabat. Itu saja tips dari saya. Ikuti terus channel saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.